Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merupakan unit kerja eselon 2 yang dibentuk melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 15 Tahun 2020. Unit kerja eselon 2 yang dinakodai oleh Bapak Agus Kuncoro ini memiliki 1 kepala subbagian tata usaha, 10 orang jabatan fungsional, 14 orang jabatan pelaksana, dan 17 orang tenaga penunjang yang bergerak bersama melaksanakan tugas dan fungsi Pusbangjak sebagai perumus kebijakan. Untuk mencapai visi dan misi serta terlaksananya program kerja, Pusat Pengembangan Kebijakan memiliki tim pelaksana kegiatan yang dibentuk agar program kerja yang telah disusun dapat tercapai dengan alokasi tim yang tepat dan proporsional. Tim pelaksana kegiatan ini terdiri dari jabatan fungsional, jabatan pelaksana, PPNPN, pramubakti, office boy, dan driver. Pada tahun 2022, Pusat Pengembangan Kebijakan berhasil menyusun 4 kajian kebijakan yang terbagi pada 4 bidang, yaitu bidang desa dan perdesaan, bidang ekonomi dan investasi, bidang transmigrasi, dan bidang daerah tertinggal dengan judul yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing unit kerja eselon 1 teknis. Setiap kajian kebijakan memiliki output berupa policy paper yang akan diimplementasikan pada rencana kerja masing-masing unit kerja eselon 1 teknis. Untuk mendukung tugas Pusat Pengembangan Kebijakan sebagai pengampu jabatan fungsional analis kebijakan di Kementerian Desa, kami telah melaksanakan penilaian dupak analis kebijakan oleh tim penilai instansi. Hasilnya, telah terverifikasi dupak jabatan fungsional analis kebijakan ahli madya sebanyak 35 berkas, dan saat ini sedang dilaksanakan penilaian angka kredit bagi jabatan fungsional analis kebijakan ahli pertama sebanyak 141 berkas. Sebagai wujud aktualisasi Pusat Pengembangan Kebijakan dalam menanggapi isu terkini melalui rekomendasi kebijakan, maka analis kebijakan telah berkolaborasi menyusun 7 policy brief berdasarkan isu terkini yang telah direkomendasikan oleh Menteri Desa maupun Kepala BPI. Adapun 1 policy brief dengan judul Kemungkinan Rawan Pangan Global dan peran Kementerian Desa PDTT melalui SDGs Desa dan Dana Desa telah mencapai final dan digunakan oleh Menteri Desa. Sedangkan untuk 6 policy brief lainnya masih dalam tahap penyempurnaan. Kami akan terus mendorong pengembangan kebijakan baik untuk kementerian maupun untuk masyarakat desa. Salah satu caranya yaitu berkolaborasi dengan unit kerja eselon 2 di BPI melalui publikasi menyelenggarakan webinar bulanan. Telah terlaksana 10 volume webinar bulanan yang dimulai sejak bulan Maret tahun 2022. Pada tahun 2023 ini, Pusat Pengembangan Kebijakan kembali menyelenggarakan webinar bulanan dengan tema, judul, dan narasumber yang dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Memasuki tahun anggaran 2023, Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki 6 rencana output kegiatan, antara lain rekomendasi kebijakan bidang desa dan perdesaan dan pemberdayaan masyarakat desa, rekomendasi kebijakan bidang daerah tertinggal, rekomendasi kebijakan bidang ekonomi dan investasi, rekomendasi kebijakan bidang transmigrasi, layanan dukungan tugas dan fungsi, serta monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen kebijakan. Pusat Pengembangan Kebijakan memiliki indikator kinerja utama, yaitu tersedianya kajian pengembangan kebijakan yang disusun dan diimplementasikan. Indikator kinerja utama merupakan poin penting yang harus direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Untuk itu, kami telah menyusun strategi dalam pencapaian IKO di tahun 2023. Salah satu caranya dengan membuat dialog kinerja dan komitmen kinerja dengan unit kerja eselon 1 untuk memastikan implementasi hasil rekomendasi kebijakan masuk dalam dokumen perencanaan. Selain itu, atas arahan Kepala Biro Keperencanaan, kami juga akan melakukan monitoring terhadap implementasi kebijakan tersebut. 6 rencana kegiatan utama Pusat Pengembangan Kebijakan didukung oleh pagu anggaran sebesar 3 miliar rupiah
dengan revisi 1 automatic adjustment sebesar 1,5 miliar rupiah. Pagu anggaran tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun, meliputi penyusunan kebijakan, pelaksanaan rapat, koordinasi lapangan dan pengumpulan data, monitoring dan evaluasi, penyebarluasan dokumen kebijakan, serta pendukung kegiatan webinar bulanan BPI, dan pembinaan jabatan fungsional analis kebijakan. Dalam rangka memperkuat kinerja pada tahun anggaran 2023, kami berinisiatif membentuk beberapa tim kerja, tidak hanya untuk menunjang kegiatan utama, namun untuk menunjang semua kegiatan di Pusat Pengembangan Kebijakan, termasuk di dalamnya kegiatan webinar bulanan, editorial analisis kebijakan, dan penilaian dupak analis kebijakan. Tim kerja terbagi atas 4 bidang, sedangkan tim lainnya disesuaikan dengan surat tugas atau surat perintah kerja. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, program atau kegiatan unit kerja perlu selaras dengan 18 tujuan SDGs desa. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Kebijakan mengacu pada 18 SDGs desa, antara lain desa tanpa kemiskinan, pertumbuhan ekonomi desa merata, desa tanpa kesenjangan, kemitraan untuk pembangunan desa, dan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Dalam mencapai tujuan pada program kerja dan untuk efisiensi waktu, Pusat Pengembangan Kebijakan telah menyusun timeline pelaksanaan kegiatan di tahun 2023. Pelaksanaan kegiatan terbagi per 3 bulan untuk memudahkan dalam memonitoring serta evaluasi kegiatan yang sedang berjalan. Untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan, kami akan rutin melakukan pelaporan pada setiap tim kerja. Rencana output pada tahun anggaran 2023 ini adalah 11 rekomendasi kebijakan bersifat wajib yang memuat isu terkini dan 5 rekomendasi kebijakan bersifat nasional yang memuat isu strategis. Untuk mencapai IKU, Pusat Pengembangan Kebijakan memiliki strategi, yaitu kolaborasi analis kebijakan dan jabatan fungsional lainnya, membuat dialog kinerja dan komitmen kinerja, menyusun progres kinerja secara berkala, melakukan BIMTEK atau workshop analis kebijakan, melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi, serta kerjasama dengan Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Selain strategi, dalam mencapai output dan IKU, kami memiliki inovasi kegiatan untuk mendukung pencapaian target kinerja. Program ini merupakan penerapan aktualisasi CPNS pada tahun 2022 yang harapannya dapat menjadi program yang berkelanjutan dan memiliki manfaat. Program tersebut antara lain pemanfaatan Google Calendar sebagai integrasi agenda kegiatan, optimalisasi server Discord sebagai instrumen penilaian dokumen analisis kebijakan, pemanfaatan inventarisasi dokumen pelaporan dan hasil kajian melalui lumbung file, serta optimalisasi penggunaan database dan kodifikasi pada dokumen analisis kebijakan dan dokumen rapat sehingga dapat terintegrasi. Sebagai bahan untuk menyusun analisis kebijakan pada tahun anggaran 2023, Pusat Pengembangan Kebijakan bersama Unit Kerja Eselon 1 Teknis telah berkoordinasi dalam merumuskan isu strategis pada masing-masing bidang, antara lain bidang desa dan perdesaan, bidang pemberdayaan masyarakat desa, bidang daerah tertinggal, bidang transmigrasi, serta bidang ekonomi dan investasi. Rumusan masing-masing judul pada tim kerja akan diputuskan pada rapat kerja Pusbangjak yang akan dilaksanakan pada bulan Februari minggu kedua melalui isu strategis yang telah disampaikan. We would like to say thank you very much for always supporting us. If you want more information about us, you can kindly visit our website at www.pusbangjak.kemendesa.go.id and also our Instagram account at pusbangjak_kemendes. Kami berharap dapat selalu menjadi pionir dalam merumuskan kebijakan yang dapat bermanfaat
untuk memajukan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sejalan dengan moto kami, Intellectual Wisdom for Smart Policies. Salam 3 Pasti BPI, pasti kreatif, pasti cepat, pasti jadi.